perayaan Tahun Baru laksanakan secara sederhana. Kalau yang harus beribadah, kalau yang Muslim mungkin berdoa, ya. Jadi menghindari kerumunan dan perayaan cukup di rumah saja. Bahkan Pak Bupati kemarin juga sudah menyampaikan Tahun Baru tahun ini ya silakan kalau memang mau nyanyi satu keluarga, nyanyilah di rumah, ya nggak perlu konvoy. Ada yang merasa euforia kadang-kadang kan pengen merayakan Tahun Baru. Sementara kepolisian atau aparat-aparat keamanan lainnya, stakeholder samping kami ini kan punya keterbatasan juga. Ya mungkin kita bisa mengantisipasi wilayah pasar. Dengan personil kita mungkin kita sebar di wilayah pasar. Ya mungkinnya di dalam-dalam kita kan tidak kurang jangkauan kita juga kan, apalagi kita harapkan kesadaran masyarakat. Selamat malam, kita lagi berada di pos pengamanan terpadu Kota Bengkayang. Bersama kita Bapak Ibda Depi Irawan SH, Pak ya, selaku Kapolsek Kota Bengkayang. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Baik Pak. Sehat? Sehat, semangat, dan mudah-mudahan tetap semangat bersama rekan-rekan anggota. Semangat. Iya, dan kawan-kawan rekan-rekan anggota semangat masih ya. Ya. Kalau tadi saya lewat berapa kali lihat Bapak masih ngepam di sini. Sampai jam ini masih ngepam di sini juga. Alhamdulillah masih. Siap. Ini Pak, kita pengen tanya diskusi sedikit tentang giat-giat sebelum menjelang Natal kemarin. Itu giat-giat dari kawan-kawan juga seperti apa Pak? Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan dari media, Pak Acung terutama yang dah memberikan kesempatan kepada kami pihak kepolisian untuk sedikit menceritakan ya dan menyampaikan bagaimana upaya kami dalam rangka Harkamtibmas di wilayah terutama Kecamatan Bengkayang dan yang diutamakan juga Kabupaten Bengkayang pada umumnya. Adapun kegiatan pengamanan Natal dan Tahun Baru ini memang kita mulai dari sebelum kegiatan Natal tersebut berlangsung. Jadi kita seminggu sebelumnya terutama kami dari Polsek Bengkayang sudah menerjunkan anggota bersama di backup dari Polres Bengkayang, baik unit lalu lintas maupun unit Sabara. Kita melakukan pengamanan di pasar-pasar Bengkayang. Jadi dalam rangka pranatal, kita tahu masyarakat Bengkayang ini 67% beragama Nasrani. Otomatis kegiatan di pasar Bengkayang dalam rangka menjelang Natal, peningkatan kunjungan masyarakat, orang, kendaraan memang meningkat. Jadi dalam hal itu dari pihak lalu lintas, dari pihak Sabara dan Polsek, kita mengutamakan pengamanan di pasar Bengkayang. Alhamdulillah, walaupun memang kadang-kadang mungkin masyarakat juga sering menemukan masih ada ya karena akibat mungkin parkir kendaraan yang mungkin kesadaran masyarakat masih kurang, jadi memarkirkan kendaraan kadang-kadang ya sembarangan, jadi akhirnya mengakibatkan kemacetan yang alhamdulillah juga dari unit lalu lintas dapat mengurai kemacetan tersebut. Ya hal itu memang tujuan kita untuk melakukan pengamanan itu agar supaya masyarakat yang berbelanja, yang melakukan persiapan untuk perayaan Natal itu setidak-tidaknya tidak terhalangi kegiatan mereka. Kami dari aparat kepolisian otomatis secara langsung dan tidak langsung memang itu tugas kami dalam rangka Harkamtibmas tadi mengupayakan agar masyarakat dalam situasi pandemi ini yang pertama selalu ingat menjaga protokol kesehatan, menghindari kerumunan. Jadi upaya kami yaitu salah satunya mengurai kemacetan, mengingatkan masyarakat agar yang selalu pakai masker. Ya, walaupun kita ingin merayakan semangat Natal, tapi kita tidak boleh lengah juga. Situasi pandemi ini mungkin Pak Acung tahu sendiri kan. Kita harus selalu waspada, selalu jaga protokol kesehatan. Selanjutnya berkaitan dengan kegiatan Natal, dari
Satuan atas kami, Polres Bengkayang, sudah mengeluarkan beberapa surat perintah. Itu berkaitan dengan pengamanan Natal dan pengamanan gereja. Udah kita melaksanakan operasi Lilin Kapuas namanya. Jadi operasi Lilin itu dimulai dari tanggal 24 ya sampai dengan tanggal 2 Januari 2022. Polres Bengkayang mengerahkan kekuatan 200 lebih personil. Nah, di Kota Bengkayang khususnya konsentrasi kita melaksanakan pengamanan di 4 gereja. Mungkin Pak Acung bisa lihat di panel data kita. Jadi 4 gereja yang besar di Kabupaten Bengkayang, khususnya di Kota Bengkayang, yang notabene wilayahnya di Kecamatan Bengkayang, dan notabene-nya pun kalau kegiatan-kegiatan itu kami laksanakan oleh anggota Polsek Bengkayang di backup oleh Polres Bengkayang. Jadi kita menurunkan anggota 100 lebih anggota. Jadi setiap gereja itu dilaksanakan pengamanan dari Polres, dari Polsek di backup Polres. Begitu jadi pos PAM ini. Kebetulan untuk di pos PAM ini saya langsung menjadi padalnya, perwira pengendali langsung di sini. Ya, di backup juga dengan anggota Sat Lalu Lintas, Sat Intel juga ada, dari Polsek juga ada. Jadi kita bersinergi. Nah, makanya pos ini kita bikin, kita bentuk pos pengamanan terpadu di sini lengkap. Ada dinas dari kesehatannya juga, ada jadi koramilnya juga, ada dari disubnya juga. Kebetulan disub sudah bikin pos juga di sana. Jadi kita saling bersinergi. Ya, tujuan utamanya tadi memberikan kenyamanan, ketentraman kepada umat yang merayakan hari Natal dan yang pasti tahun baru juga. Mungkin ada nggak pengaduan dari masyarakat tentang apa itu di posko di sini? Gitu? Alhamdulillah selama beberapa hari ini, kemarin coba kita ada sedikit ibu-ibu yang pulang dari Entekong. Ya, mungkin dia dapat SMS gelap. Jadi hanya mengadu di sini, kita berikan pencerahan. Ya biar biasa SMS gelap itu kan biasa. Ada per WA katanya diteror, kita beri penjelasan. Kebetulan kita cek pos melalui jaringan IT kita. Ternyata yang neror-neror itu keberadaannya di Riau sana. Oh, jauh ya. Jadi kita cek pos, keberadaannya di Riau. Ya mungkin ya biasalah sekarang kan Facebook mungkin kenal-kenalan. Berarti tetapi yang pengaduan seperti Tetap kita layani. Tetap kita layani, kita bantu. Ada juga kemarin kendaraan yang mogok. Nah, rekan-rekan dari lalu lintas dorong olahraga pagi. Untuk menjelang tahun baru, Pak. Ini biasanya kan tiap tahun kita ada sebelum pandemi kan biasanya ada perayaan kembang api, terus ngumpul-ngumpul atau gimana gitu kan. Untuk tahun ini, ya, yang pertama dalam kesempatan ini yang baik ini saya juga menghimbau kepada khususnya kepada masyarakat Kecamatan Bengkayang dan Kota Bengkayang pada umumnya, sesuai dengan instruksi dari Presiden, ya, instruksi dari Kemendagri, turun lagi instruksi Gubernur, turun lagi instruksi Bupati. Memang untuk tahun ini perayaan Tahun Baru tidak boleh dilaksanakan dengan pesta-pesta, ya, dengan apa lagi tuh? Kan banyak tuh kalau biasa kan ada pesta perayaan, ya, pawai, karnaval, pesta kembang api. Ya, di tahun baru sekarang masa pandemi ini semua itu dilarang. Dilarang, dan harapan kita kesadaran masyarakat juga harus tinggi. Karena namanya masyarakat kan ada yang merasa euforia kadang-kadang kan, ada yang merasa euforia kadang-kadang kan ingin merayakan tahun baru. Sementara kepolisian atau aparat-aparat keamanan lainnya, stakeholder samping kami ini kan punya keterbatasan juga. Ya, mungkin kita bisa mengantisipasi wilayah pasar. Dengan personil kita mungkin kita sebar di wilayah pasar. Ya mungkinnya di dalam-dalam kita kan tidak kurang jangkauan kita juga kan, apalagi kita harapkan kesadaran masyarakat yang pasti dari pihak kabupaten, dari kecamatan, Pak Camat, Pak Lurah, Kepala Desa, dari Babinsa, dari Babin Kamtipmas kami, memang sudah menghimbau, ya. Dari sebelum Natal sudah dihimbau, perayaan Tahun Baru laksanakan secara sederhana. Kalau yang harus beribadah,
Kalau yang Muslim mungkin berdoa ya. Jadi menghindari kerumunan dan perayaan-perayaan cukup di rumah saja. Ya. Bahkan Pak Bupati kemarin juga sudah menyampaikan tahun baru tahun ini ya silakan kalau memang mau nyanyi satu keluarga nyanyilah di rumah, ya nggak perlu konvoy. Ya, intinya jangan ada kerumunan gitu Pak ya. Ya. Ya harapan kita memang ya Pak Acung tahu sendiri kan Ya. situasi pandemi ini apalagi varian Omikron ini Ya. penyebarannya sangat cepat ya. Kebetulan alhamdulillah di tempat kita belum ditemukan, tapi jangan sampai ditemukan. Jangan sampai ditemukan. Ya. Harapan kita tahun baru ini masyarakat merayakannya tadi ya kalau yang dengan mungkin ada yang ibadah di gereja ibadah, setelah pulang ibadah ya mungkin bersama keluarga, kumpul sama keluarga atau sama kerabat-kerabat dekat ya kan. Ya cerita-cerita, ada tahun baru nggak perlu pesta-pesta euforia apalagi pawai karnaval mabuk. Nah, ini yang jadi concern kita dan antisipasi kita ke depan. Karena mungkin kebiasaan dari inilah, dibilang budaya, itu bukan budaya kita gitu kan. Ya. Bapak Kapolres kita juga udah memberikan himbauan. Banyak himbauan disampaikan ke Pak Kapolres tadi. Ya, terutama tadi berkaitan dengan naik motor jangan ugal-ugalan, main petasan atau kembang api, hura-hura, mabuk, apalagi sampai tawuran kan. Ya, betul. Jadi kita pun menghimbau masyarakat silakan merayakan penyambutan tahun baru, Ya. tapi utamakan jangan berkumpul, ya kan? Jangan ugal-ugalan, jangan minum-minuman, jangan pesta-pestaan, jangan main-main kembang api. Laksanakanlah dengan sederhana, ya, dengan baik. Karena mengingat masa ini masih masa pandemi. Ya. Kami harapkan juga dari media nih, dari Pak Acung mungkin ya, menyebarkan juga nih, menyampaikan ke masyarakat. Ya. Mungkin ada sedikit pesan, kesan atau harapan Bapak ke depan. Intinya kami mengharapkan karena tugas polisi itu yang paling utama itu Harkamtibmas, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Harkamtibmas itu akan terbentuk kalau dibantu oleh stakeholder lain, ya, termasuk dari media. Menyampaikan berita ya, ya maaf nih ya, jangan berita yang tendensius saja yang disebarkan ya. Sampaikan juga berita yang positif thinking yang untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat yang lebih membangun ya. Ya, kami bukan anti kritik, silakan polisi itu dikritik, kinerja kami dikritik pihak-pihak ini, tapi dengan harapan kalau memang kami ya kegiatan itu dapat membantu kepentingan masyarakat ya disampaikan juga. Harapan kami itu atau harapan saya selaku Kapolsek Bengkayang mengharapkan juga semoga Bengkayang ini Kota Bengkayang, Kecamatan Bengkayang khususnya situasi Harkamtibmasnya terkendali, masyarakatnya karena kan plural di Kota Bengkayang ini berbagai etnis nih, ya kan? Tetap kita saling bersaudara kalau kata orang Ambon. Kita saling mendukung, saling membangun dan jangan saling mencari kesalahan. Nah, kalau ada kesalahan mungkin dari kami ya tolong diinformasikan. Pihak media mungkin karena jangkauan media ini kan banyak nih ya. Jaringannya mungkin banyak juga mendapat informasi-informasi yang mungkin berkaitan dengan Harkamtibmas. Ya sampaikan ke saya atau ke anggota saya atau ke Polres atau kalau memang kejadian lantas ke unit lalu lintas sampaikan. Jangan nyampaikannya ke medsos. Nah, ini kadang-kadang kan nyampaikannya ke medsos ini. Padahal kami sudah memberikan ruang kadang-kadang. Oke, siap. Mungkin itu harapan ke depan. Mungkin itu harapan identitas kita. Mungkin sampai di situ bincang-bincang singkat kita bersama Kapolsek Kota Bengkayang, Bapak Ibda Depi Irawan ya. SH, mohon maaf Pak kalau salah sebut namanya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat malam. Singkat aja.